mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Polemik nasab Habib imigran Yaman yang berkepanjangan, mau tak mau membuat banyak kalangan akhirnya ikut ambil bagian. Hal ini bukannya membuat polemik ini segera menemui titik terang, malah membuat polemik semakin besar dan lebar. Pada awalnya, keikutsertaan banyak kalangan dalam masalah nasab ini mungkin bermaksud memberi jalan keluar agar segera berakhir, tetapi pada kenyataannya malah membuat masalah ini semakin rancu dan bahkan sampai melebar kemana-mana. Saat ini yang harus dihadapi para Habib Ba'alawi, bukan hanya membuktikan klaim mereka sebagai zuriyah Rasulullah saja, tetapi Ba'alawi harus menjawab banyak pertanyaan tentang dosa-dosa mereka selama tinggal di Nusantara. Banyak kasus mencuat yang melibatkan Habib-Habib Ba'alawi, mulai pembelokan dan pengkaburan sejarah, pembelokan silsilah, dan beberapa klaim mereka terhadap makam-makam dan sejarah di Nusantara. Serta tindakan mereka atau muhibinya yang kerap melakukan intimidasi dan persekusi, dan tindakan asusila yang melibatkan beberapa oknum. Dari sekian banyak orang yang konsen pada masalah nasab para habaib ini, pada umumnya mereka tergugah untuk meluruskan nasab para habib karena kesadaran yang muncul akibat banyaknya ulah habib yang dinilai tak mencerminkan ajaran Rasulullah. Kebanyakan dengan sukarela menyuarakan kepada umat keadaan yang sesungguhnya terjadi, agar kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah umat tidak terus terjadi. Tetapi ternyata, dari sekian banyak orang itu, ada peneliti profesional yang sengaja dibayar, disponsori, atau di-endorse untuk meneliti masalah nasab ini. Karena penelitian yang dilakukan dibayar oleh pihak tertentu, tentunya harus mengikuti keinginan yang membayarnya. Hal ini sangat jelas terlihat dari apa yang disampaikan, yang cenderung menguntungkan satu pihak bahkan sampai menyerang pihak lain. Lantas, apakah peneliti semacam ini bisa dipegang independensi dan integritasnya? Apakah peneliti yang dibayar bisa objektif dalam meneliti suatu permasalahan? Umat akan bisa menilai dari apa yang disampaikannya. Peneliti yang dibayar ini bukan isapan jempol semata, bahkan hal ini dikatakan sendiri oleh yang bersangkutan, entah disengaja atau keceplosan saja, tetapi yang jelas dia mengakui jika ada yang membayarnya untuk melakukan penelitian. Mari kita simak bersama percakapan sang peneliti profesional atau bayaran, yang tersebar di dunia maya. Standar kita udah ada, standar saya kan emang sumber sezaman ya, tapi kayaknya kayak Imad, Gus Aziz, sama Said Mohsin dan lain-lain itu salah tangkep gitu. Waktu ngobrol sama Gus Aziz, waktu podcast mungkin ya, sumber sezaman itu penting ya, penting lah gitu. Penting untuk membuat nilai historis dari sejarah Ba'alawi yang ditutur, mulai kalau diklaim itu abad ke berapa, ke-9 itu lebih bermakna karena ada sumber historisnya, itu kan lebih bermakna gitu maksudku. Ya, ketika Sabdan mendapatkan urutnya kan lebih utama sampai nomor usulnya kan nomor historinya. Itu. Nah, masalahnya Kiai Imad itu ngupiak dalil sumber sezaman di kitab-kitab salaf, terus kitab-kitab kuning. Saya yakin itu nggak bakal ketemu dah itu. Iya. Karena kitab sezaman atau sumber sezaman itu kan hasil produksi dari metodologi historian modern. Sudut pandangnya materialistik atau positivistik, dan itu kan sekuler. Muncul sekitar tahun 50-an lah, ke atas maksudnya. Itu muncul belakangan untuk motivasi kritik historis saja, itu motif awalnya itu, bukan untuk mengkonfirmasi kalau ini ada atau tidak harus ada sumber sezaman. Siapa pula orang yang punya keberuntungan ditulis di masa lalu itu? Siapa coba? Wali Songo aja baru tata-tata gitu. Aku kan penasaran gitu, siapa yang punya keberuntungan di masa lalu yang dicatat semuanya atas sampai bawah, ditulis loh ya maksudnya ya. Betul. Kalau itu
dipakai untuk standar, aku yakin 75% lah ya, berarti 3/4 ashraf di dunia ini, semua kabilahnya itu pasti batal semua itu. Gimana gak batal? Si Abdul Qadir itu ditulis kapan? Coba itu. Terus siapa lagi ya? Siapa itu? Banyak kabilah. Saya sempat nulis beberapa kabilah Sada, tapi karena tidak begitu lengkap ya, jadi aku cuma nulis beberapa saja. Sada yang tidak memiliki sumber sezaman. Itu banyak banget itu. Bahkan ada yang dibatalkan oleh ulama zaman dulu, tapi akhirnya disahihkan, itu juga ada gitu. Disahihkan di zaman ini. Iya, di abad kemudian maksudnya. Bukan karena bukan untuk menilai bahwa ulama nasab itu berdusta, enggak, tapi kan ilmu pengetahuan kadangkali itu terbatas. Sementara ilmu nasab juga meskipun udah memiliki manual, udah memiliki tolok ukur, tapi kan yang menjaga silsilahnya sebagai pakar itu kan manusia juga, yang kadangkali tidak memiliki kemampuan omnipresent ya, hadir di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan, punya keterbatasan tempat, waktu, wilayah juga, terus umur juga kan ya, umur dia nggak mungkin hidup lebih dari 100 tahun, kalaupun ada mungkin Al-Ubaidillah sama Al-Umari itu doang. Seingat saya umurnya kan 100 sampai 100, hampir 120 tahun itu. Al-Mu'ammar mereka ya, Mu'ammarin yang dipanjangkan umurnya. Terus banyak kabilah juga kalau pakai standar itu bukti bahwa sumber sezaman itu banyak Sada yang tidak memiliki keberuntungan untuk melewati syaratnya kayak kiamat ajukan itu. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat. Mencari jejak historis aja itu. Tapi itu kan lebih mendasar. Iya sih. Sulit dipatahkan kan. Iya betul. Apalagi udah dapat yang. Tapi dapatnya 3 gitu. Sudah sangat jelaskan, jika penelitian yang dilakukan karena kontrak dengan sponsor yang membayarnya, dan penelitian ini bertendensi sesuai dengan pesanan sponsor. Lantas apakah penelitian ini objektif? Kita semua bisa menilainya. Perlu digarisbawahi, jika seorang peneliti dalam melakukan penelitian boleh saja salah, tetapi seorang peneliti tidak boleh berdusta. Salam akal waras. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.